Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal 'aibunal faizun, ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhirnya kita dapat melewati Ramadan tahun ini dengan sempurna. Selama 1 bulan kita telah mencurahkan seluruh kekhusyuan kita untuk mendapatkan keutamaan dan keberkahan Ramadan. Rahimakumullah. Secara harfiah, Idul Fitri itu berarti kembali kepada fitrah. Menurut Islam, fitrah manusia itu menerima dan menjalankan agama. Jika kita melakukan dosa, pada hakikatnya kita telah menentang fitrah kita sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala maha menyayangi hambanya. Sebagaimana dulu Allah subhanahu wa ta'ala melepas kita ke dunia ini dalam keadaan suci dari dosa, maka ketika kembali kepadanya Allah juga ingin kita berada dalam keadaan suci. Maka oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena Allah maha penyayang kepada kita, Dia menyediakan sarana-sarana pembersihan diri kita dari dosa-dosa yang kita lakukan selama hidup di dunia ini dengan cara kita sendiri. Salah satu yang Allah subhanahu wa ta'ala tawarkan kepada kita adalah ketika Allah memberikan kita bulan Ramadan sebagai bulan penghapus dosa. Di bulan Ramadan kita dapat melakukan upaya pembersihan diri sendiri dari dosa-dosa dengan memperbanyak istighfar, memohon ampun dan bertaubat kepadanya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tetapi apa yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini? Ternyata masih banyak di antara hamba-hamba Allah yang tidak peduli dengan tawaran Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka lebih memilih tawaran syaitan yang membawa mereka semakin jauh dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Seharusnya Ramadan menjadi bulan penghapus dosa, tapi bagi mereka justru semakin menumpuk dosa. Si maha penyayang kepada kita, Allah tidak ingin kita kembali kepadanya dalam keadaan yang kotor, tetapi Allah ingin kita kembali kepadanya dalam keadaan suci lagi. Allah menantikan permohonan ampun kita yang setulusnya dan pengabdian kita dan ibadah kita yang ikhlas semata-mata karenanya untuk menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, ibadah orang munafik tidak akan bertahan lama. Mereka mungkin sudah gugur di minggu-minggu pertama. Di awal-awal Ramadan mereka sudah tidak sempat lagi menyelesaikannya, mencapai garis finish Ramadan. Jika pada awal Ramadan
telah tertampung semua lumpur, batu, dan intannya, maka yang berhasil menuntaskan Ramadan sampai akhir adalah seperti intan yang berkilau bercahaya yang menyenangkan bagi yang memilikinya. Jika Ramadan pun tidak bisa menyadarkan kita dan mendorong kita untuk taat dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka betapa kerasnya hati dan jiwa kita, dan alangkah tidak malunya kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup yang diakhiri dengan kehidupan yang buruk, inilah kehidupan yang dikatakan sebagai su'ul khatimah, di mana akhir kehidupan seorang hamba Allah dalam kedurhakaan kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau ada orang tua yang melakukan dosa dan kemaksiatan, maka dia akan memperoleh siksaan yang lebih berat dibanding anak muda yang mengerjakan dosa yang sama. Karena orang tua itu melakukan dosa di ujung kematiannya. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, terus bertambah dari Ramadan ke Ramadan, dari Idul Fitri ke Idul Fitri, sepanjang hidupnya tidak juga tergerak hatinya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin bertambah umur, bukan semakin taat, tetapi justru semakin banyak melakukan maksiat. Tetapi kebaikannya belum juga mengalahkan keburukannya, maka bersiap-siaplah mengambil tempat di neraka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di tengah kegembiraan kita merayakan Idul Fitri ini, di bagian lain negeri ini masih banyak saudara-saudara kita yang sedang dirundung duka sehingga tidak sempurna dalam berhari raya. Ada yang didera kemiskinan yang hebat, bencana alam yang dahsyat, atau penderitaan yang tak kunjung selesai. Dimensi spiritualnya, sedangkan memperhatikan sesama dan membantu satu sama lain adalah dimensi sosialnya. Itulah sebabnya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menjelang Idul Fitri kita diwajibkan mengeluarkan zakat dengan maksud menggembirakan mereka. Namun tentunya yang dituntut dari kita sebenarnya adalah perhatian dan kepekaan kita untuk selalu menolong sesama saudara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam sebuah hadis kursi diriwayatkan bahwa nanti di hari kiamat Allah akan menggugat hamba-hambanya. Hai hamba-hambaku, kata Allah, dulu aku lapar dan kalian tidak memberiku makan. Dulu aku telanjang, kalian tidak memberiku pakaian. Dan dulu aku sakit, kalian tidak memberiku obat. Ketika itu hamba-hamba yang digugat kemudian bertanya kepada Allah, ya Allah, bagaimana mungkin kami melakukan itu sedangkan Engkau adalah Tuhan Rabbul Alamin? Maka Allah kemudian berkata, dulu ada hambaku yang lapar, dulu ada hambaku yang telanjang, dan dulu ada hambaku yang sakit. Seandainya ketika itu kalian datang memberikan makanan, pakaian, dan obat-obatan, maka di situ kalian akan menemukanku. Ma'asyiral muslimin, terdiri dari berbagai macam suku dan agama, namun kita bisa hidup berdampingan dengan damai dan saling menghormati satu sama lain. Mungkin pernah terjadi gesekan-gesekan antar umat beragama, antar suku, namun semua itu bisa diatasi dengan baik sehingga tidak sempat menimbulkan perpecahan dan perang saudara seperti yang terjadi di negeri-negeri lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Taman Mini yang dikenal sebagai tempat kegiatan pelestarian budaya, pendidikan wawasan kebangsaan, serta cinta tanah air dan wahana perekat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ini
telah memberikan kesempatan bagi kita untuk saling berbagi informasi, mengenal satu sama lain, yang tentu saja akan semakin memperkuat persaudaraan kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia, mewariskannya kepada kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selain itu, dalam Idul Fitri juga kita dianjurkan untuk memperkuat silaturahmi dengan saling memaafkan satu sama lain. Idul Fitri boleh jadi sama di seluruh dunia, tapi Lebaran hanya ada di Indonesia. Beliau berkata bahwa di atas jalan fitrah kita telah menanam semak berduri. Semak itu mungkin telah melukai diri kita dan juga melukai orang lain. Maka dalam suasana Idul Fitri ini, mari kita cabut semak-semak itu sekarang juga. Dengan semangat Idul Fitri, ma'asyiral muslimin, marilah kita kembali kepada kesucian kita. Bertaubatlah kita kepada Allah sebelum ajal menjemput kita. Karena boleh jadi inilah Idul Fitri yang terakhir bagi kita. Kita berada dalam perjalanan di padang pasir. Kita kehilangan unta yang mengangkut perbekalan kita. Ketika kita gelisah dan risau serta cemas, kita melihat unta itu berjalan kembali kepada kita, lengkap dengan perbekalan yang dipikulnya. Kita tentu bahagia, ma'asyiral muslimin. Tapi ketahuilah, kata Rasulullah, Allah lebih senang daripada itu. Allah lebih bahagia melihat itu apabila dia melihat ada hambanya yang pernah jauh tersesat, jauh dari jalan Allah, lalu kemudian kembali kepadanya. Akhirnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kiranya Allah mendengarkan dan mengijabah apa yang kita mohonkan pada hari ini. Allahumma ghfir lana walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, 1 bulan lamanya kami berusaha mendekatimu. Lapar dahaga, lelah terasa, kami berusaha menjalankan perintahmu. Seandainya semua itu kami lakukan karenamu, terimalah ya Allah. Ingin sekali kami menagih janjimu, tapi betapa malunya diri ini. Kiranya apa yang kami lakukan belum sebanding dengan nikmat-Mu. Allahumma ya Allah, kami tidak tahu sampai kapan hidup ini. Setahun atau sebulan lagi, besok pagi atau hari ini, bahkan kami tidak yakin ya Allah, sepulangnya dari tempat ini kami masih diberi kesempatan untuk menghirup udara kehidupan ini. Tak sanggup rasanya ya Allah kami mengangkat muka di hadapan-Mu dan merindukan rahmat-Mu. Ya Allah, ampunkanlah kami, ampunkanlah kedua orang tua kami, keluarga kami, dan orang-orang yang telah berbuat baik kepada kami, orang-orang yang berjasa dalam hidup kami. Ya Allah, ampunkanlah pemimpin-pemimpin kami, berikanlah mereka kekuatan untuk menjalankan amanah dalam menjalankan apa saja yang telah kami amanahkan kepada mereka ya Allah. Panjangkanlah umur kami, sehatkanlah jasad kami, teguhkanlah iman kami, dekatkan kami dengan kebaikan, jauhkan kami dari keburukan, dan limpahkanlah kami rezeki yang halal dan barakah, karena Engkaulah Maha Pengatur seluruh kehidupan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu wa sallama alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim minal aidina wal faizin. Kullu amin wa antum bi khair. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad
صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد 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 عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله 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 عليه وسلم صلى الله على محمد